Salam semuanya, selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Apa kabar semuanya saudara? Doa kami dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan anugerah kebaikan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini kita akan membahas sebuah judul yang sangat dekat dengan mungkin anak-anak muda, Gen Z, atau adik-adik gemes ya saudara ya. Tapi semua orang pun bisa ngalamin bagian ini. Sebuah judul tema pada hari ini adalah Broken Heart atau patah hati. Setiap kita suka nggak suka, baik patah hati karena cinta, patah hati karena mimpi nggak jadi kenyataan, atau patah hati mungkin karena mendengar kabar buruk, whatever it is. Patah hati itu ada dalam Alkitab. Kisah orang-orang yang kecewa, kisah orang-orang yang pahit, kisah orang-orang yang mengalami keadaan tidak sebagaimana yang mereka harapkan. Firman Allah mengatakan bahwa dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan apa yang terjadi ketika kita mengalami patah hati, ketika kita mengalami our heart broke to many pieces. Kita mengatakan yang pertama dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ibrani 13 ayat yang ke-5b mengatakan demikian. Karena Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika saudara dan saya patah hati, sesungguhnya itu adalah jalan tol terbaik untuk mendekat sama Tuhan. Ketika your world, duniamu runtuh, maka Tuhan bisa membangun dunia yang Tuhan ingin sediakan buat saudara dan saya. Kadang-kadang Tuhan mematahkan hati kita untuk menyelamatkan kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami pukulan agar kita bisa selamat, bebas dari yang Tuhan tidak rancangkan. 2 Korintus 6 ayat yang ke-10 versi firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Kami berduka cita, tapi pada saat yang sama kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami miskin, tapi kami dapat memberikan kekayaan rohani kepada orang lain. Kami tidak memiliki apa-apa, tetapi kami menikmati segala-galanya. Ketika saudara dan saya mengalami patah hati, apapun itu momen terbaik untuk dekat sama Tuhan. Ketika anak saya, Johannes, saudara yang paling kecil, dia itu saya kira nggak ada takutnya. Tapi ternyata karena belakang ini musim hujan, suka ada petir saudara. Tiap kali petir itu bunyi, dia dari tidur nyenyak bisa bangun, diri, dan bisa jalan. Tapi kan ngeri saudara, karena rumah lampu mati dan sebagainya, mematikan ketika tidur. Dan saya perhatiin saudara, kalau petir itu dia pasti bangun, nangis. Dan kalau udah nangis itu dipeluk dulu baru tenang. Tapi satu hal yang berbeda ketika kita lagi nonton, biasa kalau petir itu dia pasti nangis. Tapi ketika lagi nonton, baru petir gede sekali saudara. Tapi yang menarik adalah dia cuma begini, nengok ke atas, terus dia lihat ke saya, terus dia diem. Petir lagi, dia nengok ke atas, lihat ke saya dan diem. Terus istri saya, mamanya bilang gini, mentang-mentang samping bapaknya aja, gak takut. Mentang-mentang bareng bapaknya aja, lihat petir, gak goyang lagi, gak khawatir lagi. Kadang-kadang masa sukar adalah ketika kita patah hati, kecewa, itu jalan tol untuk nempel sama Tuhan. Pakai energimu, pakai kekecewaanmu untuk nempel sama Tuhan. Pakai keadaan yang tidak menyenangkan itu untuk Tuhan pakai agar hidupmu diubahkan. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita patah hati? Alkitab mengatakan yang pertama, ketika kita patah hati, kita bisa dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Yesaya 53 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang-orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hidup.
Dalam Yohanes 11 ayat 33 dan 34. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya dan ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Ayat yang ke-36, jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Di tengah-tengah patah hati kita, di tengah-tengah penderitaan, kecewa, pahit kita, Tuhan juga berduka bersama dengan kita. Satu ayat terpendek dalam Alkitab, dalam Yohanes 11 ayat 35, salah satu ayat terpendek, maka menangislah Yesus. Ketika saudara menangis, Tuhan juga menangis. Ketika saudara mengalami penderitaan, sesungguhnya sebagai Bapa, dia juga mengalami apa yang saudara alami. Puji Tuhan, Yesus pernah ke dunia. Puji Tuhan, Yesus pernah jadi manusia. Sehingga apa yang dia alami dapat membuat kita mengerti apa yang sedang kita alami. Yang ketiga, apa yang akan terjadi ketika kita mengalami patah hati atau mengalami duka. Yang ketiga, Tuhan dapat memakai rasa sakit tersebut atau duka tersebut untuk membuat kita bertumbuh. Tuhan memakai rasa sakit dan penderitaan untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Amsal 20 ayat yang ke-30. Ini ayat saya suka banget, saudara. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan, membersihkan hati manusia. Ada orang-orang yang sakit dulu baru bertobat. Ada orang-orang yang kena dulu baru putar balik dari jalannya. Ada orang-orang yang udah mentok dulu baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Rasa sakit atau pain atau grief atau penderitaan dipakai Tuhan untuk membuat kita bertumbuh. Ada orang yang tadinya sombong banget, dihajar dulu sama kegagalan, baru rendah hati. Ada orang yang tadinya kalau ngomong kasar banget, Tuhan izinin orang kasar sama dia, sehingga tahu sakitnya dikasarin sama orang, sehingga dia jadi orang yang gak kasar lagi. Ada orang yang tadinya, mohon maaf, kayaknya hidupnya gak butuh Tuhan, karena kaya, karena punya talenta, punya kenalan. Suatu hari kekayaannya, talentanya, kenalannya gak bisa buat apa-apa. Baru dia percaya sama Tuhan. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan, membersihkan hati manusia. Makanya Roma 8:28 mengatakan demikian. Dalam terjemahan lain mengatakan demikian. Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Di beberapa naskah kuno bilangnya, segala hal menghasilkan yang baik bagi mereka yang mengasihi Allah. Kenapa Tuhan mengizinkan? Kenapa apa yang Tuhan lakukan ketika kita mengalami patah hati atau kekecewaan? Kita katakan berikutnya untuk mempersiapkan kita kepada kekekalan. So bisa bayangin gak kalau dunia ini baik terus, gak ada masalah, gak ada tantangan, kita pasti gak mikirin surga. Kita pasti maunya di sini terus. Kita gak mau mengalami yang namanya kematian dan jumpa dengan Bapa di surga. Makanya di dunia ini Alkitab bilang kamu mengalami masalah, mengalami penderitaan, agar nanti ketika kita di surga, kita tahu bahwa tempat terbaik bagi kita adalah surga. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 mengatakan demikian. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang keempat, yang terakhir, apa yang bisa Tuhan lakukan dengan rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi? Our broken heart. Yang keempat adalah Tuhan memakai rasa sakit kita untuk menolong orang lain. 2 Korintus 1 ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam berbagai macam penderitaan
dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saya mengucap syukur hidup dalam keluarga yang masa kecilnya mungkin bagi orang seperti sinetron. Karena ketika saya jadi pendeta, Tuhan tuh tahu saya bakal jadi pendeta. Tuhan udah plan itu. Jadi ketika saya jadi pendeta, saya punya kelengkapan lebih, punya pengalaman lebih dari orang-orang yang mungkin hidupnya baik aja. Ketika orang cerita soal narkoba, saya hidup dengan keluarga saya, dengan abang saya yang 20 tahun lebih narkoba. Saya dekat dengan dunia itu. Jadi ketika orang cerita soal narkoba, saya nggak ngomong kata orang, tapi saya ngelihat dan saya ngalamin. Sehingga pengalaman itu bisa saya pakai untuk menolong orang lain. Ketika ada anak muda yang bercerita soal rumah tangga atau keluarganya mengalami keributan papa mamanya ketika dia benci sama orang tuanya, saya nggak asal ngomong. Saya bisa main di kedalaman, karena sebelum saya menolong mereka, saya dulu pernah ditolong oleh Tuhan. Ketika orang bercerita tentang kemiskinan, tentang kekurangan, tentang dihina karena nggak punya apa-apa, saya bisa bercerita kepada mereka tentang apa yang saya alami dan bagaimana Tuhan mengangkat, membuka jalan, dan mendandani saya menjadi pribadi yang mungkin hari ini kelihatannya kayak ini orang gak pernah hidup susah. Contohnya saya pernah diundang khotbah dan ada ibu-ibu yang dia cari tahu siapa Gideon Simanjuntak. Dan dia ngomong sama teman-teman, ngomong gini, wah pantas aja khotbahnya begini. Istrinya cantik, anaknya ganteng-ganteng, hidupnya liburan kesini. Ya dia mah anak orang kaya kali ya. Makanya kalau khotbah tuh kayaknya enteng aja, kayaknya nggak punya masalah gitu. Terus saya khotbah, dia ngomong itu sebelum saya datang. Beberapa hari sebelum, ketika saya khotbah, beres khotbah, dan atas pertolongan Roh Kudus saya ceritakan tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Selesai khotbah saya mau kesaksian, padahal nggak ada ruang kesaksian saudara. Tiba-tiba dia nangis dan ngomong gini, pendeta maaf ya, saya kira tuh seperti yang tadi saya bilang, saya kira Pak Pendeta begini. Ya ternyata ketika dengar dan tahu dan dengar dari teman-teman yang lain, ternyata Pak Pendeta ngalamin masa sukar juga ya. Saya bilang sama dia, dari mana hikmat itu kalau bukan datang dari masa sukar? Kadang-kadang masa sukar itu menjadi senjata buat kita untuk bisa menjadi sebuah sumber hikmat, sumber kekuatan, bahkan kayak harta karun tersembunyi yang Tuhan sedang filing. Agar ketika the times come, kita bisa buka filing. Jadi itu bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Mama saya banyak ngomong sama ibu-ibu lain yang anaknya narkoba. Mama saya bilang bisa. Tapi anak saya udah 15 tahun. Mama saya masih belum. Saya udah 20 tahun. Kayak gitu. Mama saya suka ngomong. Mama saya suka cerita. Bisa gak sih sendiri besarin anak? Lu sayang sama orang anak. Sendiri saya besarin. Tuhan tolong saya. Sehingga apa yang jadi kelemahan hari ini, tapi kalau kita jalani dengan Tuhan, itu akan menjadi kekuatanmu nanti. Dan Tuhan akan memakai itu untuk menolong orang-orang lain. Terus kolom komentar di bawah, percaya bahwa rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi, your broken heart, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi semua setiap hati. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.